Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramiza Zahira Salsabila, NIM 205231218 dari kelas Perbankan Syariah 2F. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Lokasi penandatanganan sendiri dilakukan di Desa Yanti. Namun, pelafalan Belanda menjadikannya Giyanti atau sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jentiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Lalu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam ledakan api dan meredamkannya. Dan beliau langsung mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan, dan salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Akhirnya, sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Adapun perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Horting, yang mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Horting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada akhirnya, Horting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan pada 23 September 1754, not kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Pada 4 November 1754, Pakubuwono menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan tersebut. Lalu, kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Disebutlah perjanjian itu menjadi Perjanjian Giyanti. Berikut merupakan bukti dari adanya Perjanjian Giyanti. Setelah itu, 2 hari kemudian, tepatnya 15 Februari 1755, ada pertemuan aspek atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayidin. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak seketika terjadi selepas Perjanjian Giyanti. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih keras melakukan pemberontakan untuk menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dalam gerakannya mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, beliau juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi, dan VOC pun menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga 1757. Dalam perjanjian ini menyatakan bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, dan Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jaya Misesa ing negara Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berganti. Pada 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi di pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga di kemudian hari. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.